Selamat pagi Sobat Berani Mikir dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana terkait isu kekinian? Kita mendengar berita Wapres kita, Mas Gibran, itu mulai tampil di publik dan menurut saya menyampaikan isu yang sangat penting, yaitu terkait bonus demografi. Terkait kita nih, bicara anak-anak muda. Beliau mengatakan bahwasanya mulai tahun 2030 sampai dengan 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Sebanyak 208 juta jiwa akan masuk dalam fase usia produktif. Jadi kisaran 15 sampai 65 tahun. Dan tentunya ini menjadi penentu arah kemajuan bangsa. Oke, terkait itu tentunya saya dan para sahabat sepakat terkait itu. Namun pertanyaannya, di tahun 2030 itu apakah hanya bicara awal bonus demografi atau awal daripada kehancuran bangsa ini? Ya, awal daripada tenggelamnya bangsa ini atau runtuhnya bangsa ini lebih tepatnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita flashback kembali membuka memori lama, sekitar kejadian 7 tahun lalu, 2018, Pak Prabowo waktu itu memang menjadi rival daripada Pak Jokowi dalam Pilpres, ya tahun 2018. Dan beliau menyampaikan bahwasanya hati-hati nih, sudah banyak analisis ya dari orang-orang cerdas di luar sana yang mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2030 itu akan mengalami keruntuhan. Jadi Indonesia tahun 2030 runtuh, itu yang dikatakan secara tegas. Ya, saya yakin para sahabat masih ingat ya terkait pernyataan itu. Dan beliau mengutip novel fiksi dari P.W. Singer yang judulnya adalah Ghost Fleet. Di situ mengisahkan bagaimana terjadinya perang dunia ketiga antara blok barat dan blok timur sehingga mengakibatkan kehancuran, keruntuhan negara-negara termasuk Indonesia. Setidaknya ada 4 hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama, masih maraknya praktek-praktek korupsi, kemudian juga terjadinya ketimpangan dalam perekonomian, kemudian ketiga terjadi konflik internal, dan yang keempat adalah intervensi asing. Ya, oleh karenanya dari informasi itu kita tentunya harus berpikir ya, menggunakan akal yang sehat, pikiran yang bersih. Apakah nanti di tahun 2030 kita akan memanen buah yang manis? Ya, di tengah-tengah masih adanya liga korupsi kalau saya sebutkan gitu ya. Mengapa? Karena ada nominasinya itu. Justru korupsi kita bukan semakin menurun, justru semakin meningkat ya, nilai kerugian negaranya fantastis luar biasa. Dan itu seperti hal yang biasa kita dengar dan tidak ada sesuatu yang membuat kita terkejut ya, hal yang biasa. Saking biasanya kalau di antara pejabat itu ada yang tidak korupsi, maka itu bukan friend ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan ketimpangan ekonomi. Memang orang kaya juga bertumbuh, yang punya rumah mewah banyak, mobil mewah banyak, tetapi lebih banyak lagi di sekelilingnya itu justru orang-orang yang berpikir ya, besok saya makan apa? Ya, jangankan berpikir besok mau makan di mana, tapi bicara besok kami sekeluarga makan apa. Jadi terkait nasibnya itu masih terlunta-lunta, sengsara. Ya, jadi masih banyak kita menemukan kondisi masyarakat seperti itu. Ya, dan kita hari-hari melihat kondisi yang demikian. Ya, memang itu begitu memprihatinkan. Kemudian selain itu, kita kalau berbicara intervensi asing begitu ya,
saya teringat dengan kritik seorang penyanyi rap dari Amerika yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai tempat sampah dunia. Nah, waktu itu memang terjadi pro kontra, ada yang tidak suka begitu ya. Tetapi hemat saya itu justru menjadi bahan refleksi bagi kita. Ya, Azalia Banks ya namanya. Jadi dia mengatakan bahwa Indonesia ini tempat sampah dunia. Kalau saya pikir-pikir ada benarnya. Karena coba kita perhatikan toko online yang begitu marak ini, kita melihat panci-panci di situ, teko, kemudian baju-baju, ataupun barang elektronik yang notabene kualitasnya rendah. Itu bisa membanjiri pasaran dan kita semua membeli itu. Tetapi kita sama-sama tahu, 2-3 kali pemakaian sudah nggak bisa digunakan. Begitu kan? Jadi sampah membanjiri kita, sedangkan di satu sisi kita bicara hasil sumber daya alam kita, hasil bumi kita, seperti kelapa ini sempat langka untuk membuat santan, kemudian biji kakao, kemudian juga rempah-rempah, tanaman obat, itu justru diekspor keluar ke Tiongkok dan negara-negara lain. Kita ketiban barang-barang yang dikatakan sampah tadi, yang secara kualitas minim. Begitu ya. Kemudian kita berbicara konflik internal, berita terkait ijazah palsu yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi ini, waduh, santer sekali. Jadi isunya ini sudah tidak bisa dibendung. Ya, belum lagi yang mengganggu tidur siangnya civil society ini, tidur siang dan tidur malam, yaitu terkait pengkhianatan konstitusi yang dilakukan oleh paman dan keponakan. Itu selalu terngiang-ngiang yang mengganggu tidur siang kita gitu. Sehingga ini membuat trust issue ya, yang justru menggeliat di masyarakat. Nah, oleh karenanya sederhana saja, simpel ya, kalau kita ingin menilai, ibarat pohon yang kita pelihara hari ini, yang kita pupuk, yang kita sirami, itu pohon seperti apa? Apakah pohon yang baik atau pohon yang buruk ya? Apakah sajaratun hobisah atau sajaratun toibah? Karena bicara hukum tabur tuai di sini. Ya, ini kan bicara hukum alam. Jadi sebenarnya kalau kita bicara forecasting nanti di tahun 2030, 2045, itu yang akan kita panen itu buah apa? Buah yang manis dan sehat atau buah yang busuk dan pahit? Ini tergantung tanaman apa yang kita pelihara, benih apa yang kita semai. Kalau benih yang dipelihara, yang disemai oleh para pemimpin, oleh kita selaku masyarakat, yaitu benih-benih katakan kejujuran, benih integritas, benih moralitas, budi pekerti yang luhur, benih karakter yang mulia, ya maka kita akan memanen pasti buah yang manis. Tetapi sebaliknya, ya ini menjadi ingatan kita semua. Tatkala kita justru menyemai benih-benih kejahatan, ada benih-benih korupsi di situ, benih kemunafikan, benih kerakusan, ya benih pengkhianatan, ketidakjujuran, benih hawa nafsu, benih hal-hal yang memang ini dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya maka kita akan tuai buah kejahatan itu. Ya, kita akan tuai buah yang busuk dan buah yang pahit di tahun 2030. Jadi bukan bonus demografi, justru kita akan memanen boncos demografi. Ya, dan ini akan menjadi malapetaka kalau tidak bisa diurus dengan baik. Oleh karenanya, mari kita berpikir, dan mohon maaf ya kalau belibet-belibet, karena apa? Saya nggak pakai interprom, ya, nggak pakai teks di depan kamera, ya seperti yang diisukan, yang digunakan oleh Pak Wapres. Oke, salam hormat saya, berani mikir.